Ya pemirsa, sosok Jelita JJ saat ini ramai jadi perbincangan publik setelah mengungkap gaya hidup serta dugaan gratifikasi dari pejabat. Iya, ini 2 hari ini viral ya. Betul sekali. Di FYP terus ya. Ini pemirsa, Jelita JJ adalah istri dari Farid Irfan Siddiq yang saat ini memegang jabatan di wilayah Kabupaten Bintan. Nama JJ mencuat setelah menanggapi ramainya komentar miring kepada menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, yang mengunggah perjalanannya dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Dalam pesan pribadi yang ia kirim pada salah satu akun media sosial, Jelita membantah bahwa perjalanan Erina dan suaminya Kaesang menggunakan fasilitas negara. Ia kemudian menceritakan pengalaman keluarganya yang sering difasilitasi pengusaha saat bepergian ke luar negeri. Unggahan pesan JJ dalam akun X ini menuai beragam komentar dan mendapatkan sorotan tajam dari publik, terutama terkait gaya hidup pejabat. Baik, di bulan Oktober, sehingga memang kalau misalkan hari ini kita podcast, itu umur saya masih 28 tahun. Masih 28 tahun. 29 tahun. Oke, ditunggu bentar lagi. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dan kami juga sudah menghubungi Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Namun yang bersangkutan ini belum merespon. Iya, kita sapa terlebih dahulu, ada narasumber kami. Selamat pagi. Pagi, Mas Gede. Apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah baik. Iya, Bang Ferry pasti juga mengikuti ya apa yang sedang ramai ini ya di sosial media. Ini kalau orang Jawa ini menyebut ada istilahnya ini, anak pola bopo keprada. Jadi anak bertingkah, orang tua yang kena imbasnya begitu. Oh, ini tapi bukan anak. Bukan anak. Bukan anak. Tapi mertua yang kena imbasnya. Iya, nah, kalau menurut Bung Ferry seperti apa nih, Bung Ferry, Anda melihat situasi ini? Ya, mungkin ada semacam tabiat di pejabat dan keluarga kita, keluarga para pejabat kita yang terbiasa ya menerima tingkah laku gratifikasi tertentu yang berkaitan dengan jabatannya. Itu yang menyebabkan sesuatu itu dianggap lumrah dan tersampaikan dan dianggap biasa-biasa saja. Padahal kalau diperhatikan delik tindak pidana korupsi, itu bisa menjadi delik tindak pidana korupsi, dan bahkan kalau tidak hanya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, tetapi juga di Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN ya, kolusi, korupsi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Yang melarang kemudian keluarga dan pejabat dan keluarganya untuk menerima sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, kita bisa membaca itu dari apa yang disampaikan oleh keluarga pejabat tertentu, bahwa itu sudah menjadi tabiat atau kebiasaan bagi keluarganya kalau mau bepergian ke luar negeri difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian kita bisa ketahui itu sebenarnya tidak diperbolehkan, dilarang, bahkan bisa menjadi tindak pidana korupsi. Ya, meskipun orang atau pejabat ini tidak meminta ya, Bung Ferry ya, itu secara sukarela misalnya diberikan karena ya hubungan baik aja, pertemanan, itu juga tidak diperbolehkan sebenarnya? Tidak diperbolehkan. Jadi bahkan dalam konteks tidak sekedar dari konteks penyelenggara negara ya, dalam konteks agama itu bahkan juga tidak diperbolehkan. Dari mana saja angle-nya, menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan itu dilarang. Baik Mas Ferry, ini kasus-kasus seperti ini nih, apakah memang betul sering terjadi dan apakah pernah ditindaklanjuti sendiri oleh Mas Ferry? Ya, saya pikir sering kali terjadi ya, beberapa peristiwa kita sudah bisa baca dan lihat di bahkan proses pengadilan, misalnya kasus Pak SYL ya, anak cucunya yang membutuhkan kebutuhan tertentu, salon gitu ya, sunat juga difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu. Dan itu bagi saya dijelaskan di pengadilan sebagai semacam gratifikasi yang bisa dikatakan merupakan tindak pidana.
Kita juga bisa lihat bagaimana ada fasilitas pesawat ya terhadap anak dari orang nomor satu di Republik ini yang juga dikaitkan dengan peristiwa JJ itu. Dan itu juga merupakan gratifikasi. Saya mau menceritakan ada satu peristiwa ketika di tahun 2013 seorang gubernur Virginia waktu itu, istri dan anak-anaknya menerima sesuatu dari sebuah perusahaan kosmetika ya, parfum kalau saya tidak salah. Dan di saat itu sang gubernur sedang mau maju untuk kedua kalinya di pilkada. Nah, di titik itu orang sudah menganggap itu gratifikasi dan seorang pejabat tidak boleh menerima segala sesuatu baik melalui dirinya atau keluarganya. Waktu itu istrinya yang menerima semacam hadiah gitu ya, parfum gitu ya. Itu sudah dianggap sebagai sebuah gratifikasi. Bayangkan ini fasilitas pesawat begitu ya, fasilitas pergi ke luar negeri. Lalu pejabat itu mengatakan tidak ada relasinya dengan hubungan kerjanya, padahal segala sesuatu yang akan mempengaruhi ya, kerja-kerja yang diamanahkan undang-undang kepada dirinya, maka itu bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Jadi dia diberikan itu pasti bukan karena faktor lain, pasti karena dia sedang menjabat. There's no such thing as a free lunch gitu ya? Nah, tidak ada makan siang gratis, itu betul sekali. Dan saya pikir ya pejabat-pejabat harus sadar itu. Kalau tidak ada korelasinya hari ini, ke depan ada korelasinya itu. Ya. Setidak-tidaknya kalau untuk aparat penegak hukum, orang-orang ini tidak akan diperkarakan kasusnya. Oleh karena itu ya memang tidak diperkenankan aparat penegak hukum atau kemudian penyelenggara negara menerima segala sesuatu. Kalau mau diperhatikan di Undang-Undang 2899 itu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, mereka itu bahkan dilarang menerima sesuatu yang diperkirakan nanti akan mempengaruhi kerjanya. Bahkan kalau nggak ada terlihat hari ini ada relasinya, ke depan juga bisa saja terjadi dan dia itu dilarang. Baik Mas Ferry, ini kan kalau untuk pejabat yang menerima ini sudah jelas tidak boleh dan ada sanksinya ya Gede ya. Tapi untuk mungkin para pengusaha-pengusaha yang memberikan kepada para pejabat-pejabat ini bagaimana Bapak memandangnya? Betul, ada nggak sih? Ada nggak sih hukumannya gitu ya? Ketentuan khusus yang mengatur tentang pemberian kepada pejabat negara begitu, yang ditujukan khusus kepada para pengusaha nih misalnya. Ya, korupsi itu baik berupa gratifikasi, suap dan lain-lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang ada itu hanya yang menerima, tidak mungkin. Pasti ada yang memberi. Nah, kedua-duanya itu tindak pidana, gitu ya. Tinggal kemudian aparat penegak hukum menegakkan ketentuan undang-undang. Kalau mau diperhatikan ya, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya undang-undang tindak pidana korupsi itu berkaitan semua dengan upaya-upaya memberikan dan menerima segala sesuatu. Bahkan berupa janji saja tidak diperbolehkan. Coba bayangkan, dia menjanjikan sesuatu kalau kasus ini selesai, atau ke depan kalau ini Anda amankan, maka saya akan berikan sesuatu. Bahkan janji itu tidak boleh. Apalagi sudah ada pesawat charteran, begitu ya, layanan menuju perjalanan luar negeri, apalagi pemberian tas ya, hadiah tertentu ya sudah pasti dilarang, janji saja dilarang oleh penyelenggara negara. Dan oleh karena itu pemberi janji pun pasti kena, karena tindak pidana korupsi tidak bisa satu pihak sendiri. Ya, Bung Ferry, kalau kita juga sudah mendapatkan klarifikasi gitu ya dari Kejaksaan Agung bahwa jangan menyimpulkan terlebih dahulu dengan informasi yang saat ini berkembang terkait adanya gratifikasi maupun menyeret Mahkamah Agung, dan kemudian jangan sampai mengeneralisir. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Ferry? Itu cara berkomunikasi yang tidak tepat. Wong yang bukan publik yang menyimpulkan, tapi keluarga dari pejabat kejaksaan yang menjelaskan ke publik. Jadi bukan publik yang dipersalahkan. Harusnya aparat penegak hukum itu super sensitif. Yang dipersalahkan jangan publik, jangan kesimpulan publik yang disalahkan, tetapi bagaimana pejabat yang
keluarganya menyatakan telah terjadi gratifikasi, diperiksa. Jadi aneh kalau aparat penegak hukum kalau bertemu dengan dirinya dan jajaran korupsnya, dia selalu mencoba menyanggah dan mempersalahkan publik. Harusnya dia periksa dan dia tahu ada masalah dengan pernyataan itu, dan memang harus ada pemeriksa internal di tubuh kejaksaan yang memastikan nama baik kejaksaan dan korupsi kejaksaan tidak ternoda dengan tingkah laku dari keluarganya. Apakah menantu itu yang salah paham, seolah-olah fasilitasi atau tidak, itu urusan pemeriksaan di kemudian hari. Nah, anehnya kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya di Republik ini selalu mencoba mencuci diri dengan mempersalahkan publik. Itu salah betul cara. Ya, mungkin satu terakhir ini ya Bung Ferry, dari adanya kasus ini menurut Anda perlu nggak ditindaklanjuti dari Kejaksaan maupun KPK? Ya perlulah. Ini terang benerang ada informasi telah dilakukannya sebuah tindak pidana, kok diam gitu ya. Kan Kejaksaan ya betul-betul harus bergerak di ruang seperti itu. Ya baik itu internal Kejaksaan ya, maupun kemudian lembaga atau institusi lain seperti KPK. KPK itu kan dibentuk sebagai lembaga yang membenahi institusi lain, terutama aparat penegak hukum. Iya, baik. Ya. Terima kasih ya Mas Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, sudah mau bergabung bersama kami hari ini di iNews Today. Semoga sehat selalu. Beraktivitas kembali Bung Ferry. Assalamualaikum, selamat pagi.